Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai momen gaya. Ya, momen gaya itu adalah penyebab benda bergerak rotasi ya. Dalam bentuk vektor, momen gaya itu adalah hasil kali lengan gaya cross dengan gaya sendiri ya. Sehingga satuannya dalam Newton meter. Baik, ini ada soal sebuah batang homogen, berarti kalau homogen berarti pusat masanya seolah-olah terletak di antara panjang batang tersebut ya, jadi di tengah-tengahnya, walaupun tidak persis di tengah ya. Lalu batangnya itu panjangnya AB 2 meter, memiliki massa 2 kg, dipengaruhi oleh gaya F1, F2 yang 10 Newton, dan F3 yang 20 Newton ya. Jika pusat massa batang di titik Z ya, berarti Z itu dari A itu 1 meter ya. Maka besar momen gaya di titik A adalah, baik, yang penting di sini kita harus paham tentang poros ya, atau sumber rotasi. Di sini sumber rotasi titik A. Maka kalau ada gayanya seperti ini, ada 3 buah gaya, maka harus kita cari dulu gaya-gayanya itu dengan momennya, sehingga nanti kita bisa cari kalau gayanya tidak searah tidak tegak lurus dengan momen, maka ada 2 cara, apakah gayanya yang kita buat tegak lurus dengan momennya, atau dengan momennya yang dibuat tegak lurus terhadap garis kerja gayanya ya. Baik, karena porosnya di A, maka kita bisa uraikan gayanya terhadap poros ya. Tadi ada 2 cara ya. Maka gaya F1 yang membentuk sudut 53 derajat itu kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti F1X itu adalah F1 cos 53 dan F1Y itu adalah F1 sin 53. Selanjutnya, bahwa F3 itu juga kita uraikan, F3Y yang F3 sin 30 karena sudah 30 derajat, dan F3X adalah F3 cos 30 derajat ya. Selanjutnya kita harus tahu kemana arah putaran batang akibat gaya F1, F2, dan F3. Lalu di sini ada juga gaya berat, karena dia memiliki massa. Jadi kalau massanya diabaikan, dia tidak memiliki berat ya. Maka ada 4 gaya di sini. Tapi yang perlu kita ingat, mana saja gaya yang menyebabkan rotasi? Tentu hanya ada 3. Gaya F1 tidak menyebabkan rotasi. Karena apa? Karena momen gayanya itu tidak menyebabkan rotasi karena gayanya itu terletak di poros. Berarti itu R-nya, R1-nya sama dengan 0. Itulah momen gaya yang pertamanya juga sama dengan 0 ya. Nah, jadi ada 3 gaya sekarang. Nah, tapi yang berkontribusi untuk menyebabkan momen gaya adalah gaya yang ini sudah tidak ada nih F2, tapi yang ada F2Y dan F2X. F2X tidak berkontribusi untuk momen gaya. Kenapa? Karena arah garis kerja gayanya menuju pusat rotasi ya, benar ya. Sehingga nanti jaraknya juga R2X-nya itu juga sama dengan 0 gitu ya. R2X. Tentulah ini nggak berguna ya untuk penyebab dia rotasi. Sama halnya dengan F3Y ya. Nah, sekarang ada 3 buah sekarang nih, ada F2Y, F3Y, dan gaya berat itu sendiri dari batangnya. Karena porosnya di A, maka kecenderungan gaya F2Y ini adalah berputar kemari ya. Berlawanan jarum jam. Berarti kalau berlawanan jarum jam, tandanya positif. Ingat bahwa momen gaya itu arah vektornya adalah R cross F. Jadi hasil tegak lurus dari R cross F. Berarti kalau kita putar seperti apa namanya, skrup, nah ya, berarti ini R cross F gini ya. Konsepnya ya. Ini R, vektor R cross F, ini F ya. Maka momen gaya itu adalah yang ini vektornya ya. Nah, makanya dia R cross F ya. Baik, berarti kalau R cross F momen gayanya itu sendiri adalah
menjadi R sin theta dikali dengan F ya, atau R dot besarnya F sin theta ya. F sin theta-nya itu dikali dengan F. Jadi di sini sudah dapat kita bahwa besar dari F2Y itu adalah F1 sin theta. Sin 53 itu sudut istimewa ya. Kalau ini ada 53, berarti di sini ada 37. Dan di sini ada tegak lurus. Istimewa apa? Dia triple Pythagoras. Kalau ini 3, sisi yang tegak ini 4, maka sisi miringnya otomatis adalah 5 gitu ya. Nah, jadi ini penting untuk nanti kita mengetahui berapa besar sinus dan kosinusnya ya. Baik. Nah, selanjutnya kita identifikasi sekarang ada 3 buah gaya, lalu lengkap momennya apa saja. Gaya F1 ya, itu besarnya 10 Newton. Karena sudah tegak lurus tadi, tapi dia ini tidak kita hitung ya tadi ya, ini kita eliminasi saja, nggak usah dibahas lagi. F2Y itu, maka yang F2Y yang berkontribusi itu yang ini. Berarti F2 sin 53, F2-nya 90, sin 53 itu di sini ya, 53 sin 4/5 atau 0,8, berarti 8 Newton. Lengan momennya mana? Berarti dari Z ke A, RAZ ini dia. Dari Z ke A. Nah, RAZ 1 meter ya. Lalu F3Y mana? Ini F3Y. Ini F3Y. Mutarnya kemari, berarti dia juga positif ya. Lalu lengannya mana? Berarti lengannya AB. Lengannya AB. RAB ini 2 meter ya. Nah, berarti tadi F3Y-nya 20 dikali sin 30 berapa? Setengah ya, betul kali setengah ya, berarti 10. Oke, lalu WB-nya ini, nah ini gaya beratnya berarti muternya kemari, searah jarum jam berarti negatif ya. Searah jarum jam berarti lengannya adalah RAZ atau ZA ini ZA. Oke, berarti 1 meter. Maka kita bisa mencari berapa totalnya. Kita hitung satu-satu gitu ya. Nah, maka momen gaya pertama adalah R dikali dengan F, 0. Ini tadi sudah kita singgung di awal ya. Lalu R2 atau momen gaya keduanya RAZ-nya dikali dengan F2Y. Berarti 1 dikali dengan 8. Yang ini tadi ya. 1 dikali dengan 8. Lalu yang momen gaya ketiga RAB dikali dengan F3Y, berarti 2 dikali dengan 10 ya, 20 Newton. Lalu momen gaya yang gaya beratnya negatif tadi, ya sudah kita jawab ya. RAZ dikali dengan WB ya, berarti min 1 dikali dengan 10, min 10 Newton meter. Ya. Berapa totalnya? Ya tinggal gampang saja. Totalnya itu kita jumlah saja. Kita jumlah bahwa ini kita jumlah semua, maka hasilnya menjadi momen gaya di A adalah momen gaya pertama tambah kedua tambah ketiga tambah momen gaya ke yang omega gaya berat ya. Jadi 0 tambah 8 tambah 20 ditambah negatif 10 adalah 18 Newton meter. Kemana arahnya? Ya karena dia positif berarti arahnya searah jarum, berlawanan arah jarum jam. Oke ya begitu ya. Baik ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.